Mari Bapak Ibu Saudara kita memberi diri untuk dibimbing Sang Juru Selamat di dalam firman Tuhan yang sebentar lagi akan kita renungkan. Juru Selamat kau membimbing. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, anak-anak kita akan menolong kita untuk bisa merasakan kasih Bapa yang mengasihi kita. Dipersembahkan untuk nafiri perak, bisa mempersembahkan pujian yang terbaik kepada Tuhan.
Terima kasih anak-anak, terima kasih adik-adik yang kembali mengajak kita untuk mari sadari kebaikan Tuhan. Dan kalau kita sudah menyadari ternyata ada banyak kebaikan yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita. Karena itu mari kita bersyukur, dan cara kita bersyukur adalah bagaimana kita boleh semakin hidup berkenan di hadapan Allah. Terima kasih untuk adik-adik Paduan Suara Nafiri Perak. Tuhan selalu menemani adik-adik dalam proses bertumbuh di dalam iman. Dan saat ini mari bersama kita menyambut undangan Tuhan supaya hidup kita boleh semakin berkenan di hadapannya dengan kita memberi diri diperlengkapi di dalam firman Tuhan yang bersama akan kita renungkan. Tapi mari terlebih dahulu kita menyatukan hati di dalam doa memohon pertolongannya. Saat ini Tuhan, kami kembali datang dalam rasa syukur karena setiap kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk menggunakan waktu anugerah Tuhan, mengisi waktu anugerah Tuhan, mengupayakan hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Dan ini adalah saatnya di mana kami boleh semakin tahu apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Kami boleh semakin tahu apa yang Tuhan inginkan, boleh kami lakukan sehingga hati-Mu juga jadi senang akan pilihan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, Roh Kudus, tolong setiap kami agar dalam perenungan firman Tuhan di saat ini kami tidak hanya dimampukan menjadi pendengar yang baik, tapi kami juga dimampukan untuk bisa memahami, bahkan bisa menghidupi apa yang kami pahami. Dan terlampau dari itu, terlebih dari itu, kami boleh semakin mengalami Tuhan yang sungguh hadir, memulihkan dan memberi kehidupan setiap kami. Nah Tuhan, setiap kami yang bersedia untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan, sapalah kami dengan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan pertama kita terambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Namun sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau adalah milikku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel Juru Selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu, dan Ethiopia serta Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, jangan ditahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 29.
Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja, hai penghuni sorga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan kemuliaan-Nya, sembah Dia dalam kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pohon aras dan gunung Libanon pun melompat, gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyemburkan api. Suara Tuhan membuat turun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam bait-Nya, pada Tuhan sembahlah hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Sebagai Raja selamanya, Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah segalur umat-Nya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayat 14 hingga 17. Bacaan kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-14 hingga 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ketiga, ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan Lukas pasal 3, ayat 21
sampai dengan 22. Lukas 3 ayat 15-17, dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Demikian bunyinya. Namun, karena orang banyak sedang menanti-nanti dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku, aku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Tetapi sekam akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam wujud serupa burung merpati ke atasnya, dan kemudian terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Baptisan, titik 2, hidup yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, mengawali khotbah saya di hari ini, boleh tampilkan slide-nya. Saya memberikan satu kesimpulan sementara yang demikian, bahwa sulit sekali kita dapat mengupayakan hidup yang berkenan di hadapan Allah jika yang kita cari adalah kemuliaan untuk diri kita sendiri. Saya ulangi, sulit sekali kita dapat mengupayakan hidup yang berkenan di hadapan Allah, hidup yang seturut dengan apa yang Allah mau, kalau seringkali yang kita cari adalah kemuliaan untuk diri kita sendiri, adalah kesenangan untuk diri kita sendiri, adalah kenyamanan untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu setuju? Setuju atau tidak? Kalau setuju, khotbahnya sudah selesai Bapak Ibu, kan sudah kesimpulan, ya. Iya. Dalam perenungan setiap kita, itu mengapa saya hari ini mengawalinya dengan sebuah kutipan seperti ini. Dan hari ini kita akan bersama melihat bagaimana baptisan kemudian menjadi sebuah momentum. Setiap kita dipanggil untuk hidup berkenan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita secara terkhusus memberikan perhatian dalam bacaan Injil kita, ya, dalam Injil Lukas. Tadi dikisahkan terkhusus juga dalam kaitannya dengan tema kita atau dalam hari raya gereja yang sedang kita rayakan, yaitu Minggu Pembaptisan Yesus. Kita baru saja melihat bagaimana saat itu Yesus juga ikut dibaptis. Ya, dan ketika dia dibaptis, seperti yang tertulis dalam Lukas 3 ayatnya yang ke-21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, maka terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Itu mengapa tema kita hari ini adalah baptisan hidup yang berkenan di hadapan Allah. Mengapa sampai kemudian Allah di dalam diri Bapa menyatakan demikian kepada Yesus yang saat itu juga mau ikut dibaptis. Ketika Allah, ya ini memang kita agak berbicara soal Allah Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau dalam peristiwa baptisan di saat itu terdengar suara. Bagaimana Yesus kemudian ditegaskan, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan."
Bagaimana kehidupan Yesus kemudian menjadi berkenan di hadapan Sang Bapa. Apa yang membuat hidupnya kemudian menjadi berkenan. Dan nantinya akan kita refleksikan dalam hidup kita bagaimana hidup kita boleh semakin berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat latar waktu Yesus dibaptis, ya. Memang kalau kita melihat secara keseluruhan Injil, semua menceritakan latar waktu yang sama. Yesus dibaptis ketika saat itu Yohanes Pembaptis sedang melayangkan baptisan pertobatan. Jadi bacaan hari ini merupakan kelanjutan dari bacaan di masa Advent. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara mengingat tema yang kita renungkan salah satunya di masa Advent, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Suara yang diserukan oleh Yohanes kepada orang yang saat itu sedang menantikan Mesias. Ayo persiapkan jalan. Hiduplah dalam pertobatan. Menjadi menarik karena kenapa Yesus harus dan akhirnya memberikan diri ikut baptis di tengah peristiwa baptisan Yohanes. Yang buat orang kebanyakan saat itu dihayati, dilihat sebagai baptisan pertobatan. Ya. Mungkin kita kemudian menjadi bertanya, Yesus ikut baptisan pertobatan untuk apa? Emang dia berbuat dosa? Sehingga dia harus memberikan dirinya dibaptis dan kemudian saya mau bertobat. Kalau Yesus bisa menyuarakan itu. Tentu bukan tanpa arti. Kenapa Yesus memilih jalan ini? Ini yang kemudian pada akhirnya dikatakan oleh Sang Bapa, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Karena sebagai anak, Yesus sedang berusaha menaati kehendak Sang Bapa. Kehendak untuk apa? Ya. Yesus bukan pribadi yang berdosa saat itu. Tetapi dia memilih menjadi berdosa, tanda kutip, ya. Karena dia menyetarakan dirinya, ini loh, aku datang bersama dengan kamu yang saat itu memberi diri dibaptis, aku sama. Bukan dalam arti untuk menunjukkan bahwa Yesus juga berdosa. Tapi Yesus mau mengatakan, oke, kalau kamu berdosa, tapi justru dalam dosamu, aku mau menjadi teman. Aku tidak datang untuk menghakimi. Ya, karena kalau kita juga nanti melihat dalam Lukas bagian yang lain, di Lukas 5 dan nanti di bagian yang lain, Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk orang yang sehat. Aku datang untuk mereka yang berdosa. Adalah satu sukacita ketika satu orang berdosa kembali kepada Tuhan. Jadi Yesus mau menegaskan dia datang untuk melakukan kehendak Sang Bapa, menemani, berada bersama dengan manusia dalam segala kerentanan dan keterbatasannya. Yesus bukan datang untuk menghakimi. Dia yang adalah Mesias yang saat itu sedang dinantikan. Tapi justru datang, ini saya minta tolong dibaptis. Bersama dengan teman-teman yang lain yang berdosa dan mau dibaptis. Mau menyatakan hidup yang bertobat. Yesus mau menunjukkan bahwa aku Mesias yang berbeda dari gambaran yang ada pada kalian. Mesias yang justru mau, sekali lagi tanda kutip, disalahkan. Karena orang kan saat itu menyadari bahwa ada banyak orang berdosa sedang berkumpul dibaptis dan Yesus ada di antara orang-orang itu. Berarti bisa saja orang akan beranggapan bahwa Yesus juga berdosa. Yesus juga melakukan kesalahan. Kita lihat bagaimana kehidupan Yesus tidak sedang mencari kemuliaan untuk dirinya sebagai seorang manusia. Terlebih lagi menarik ketika peristiwa Yesus yang datang minta dibaptis, ya,
ya, dalam bacaan kita hari ini walaupun memang tidak dituliskan secara tersurat, itu dalam kerangka ya, dalam leksionari kita tadi kita melihat di ayatnya yang ke-15. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Bisa aja Yesus langsung datang, gak usah harus mengikuti baptisan pertobatan dan mengatakan, ini loh aku Mesias. Tapi Yesus bisa aja langsung mengatakan, aku Mesias yang kalian nantikan. Aku orang yang kalian tunggu-tunggu. Tapi Yesus tidak memilih itu. Yesus memilih diri dibaptis. Yesus memilih diri untuk menenggelamkan kemauannya sebagai manusia untuk menjadi sama, setara dengan orang banyak yang saat itu berdosa. Ini adalah keteladanan yang Yesus tunjukkan, yang kemudian membuat hati Sang Bapa berkenan kepadanya. Sekaligus sebuah keteladanan yang menjadi kerinduan. Yesus saja memilih untuk menjadi sama. Yesus saja memilih dianggap berdosa. Coba kalau kita lihat hidup kita. Boro-boro mungkin kita akan bersama dengan mereka yang sedang melakukan salah atau dosa. Kecenderungan kita adalah ketika melihat orang lain salah, apa yang kita lakukan? Oh, dia salah. Terus atau mungkin kita ngerasani di belakang. Iya, itu kok gitu ya orangnya ya. Kita tidak memilih menemani mereka yang sedang salah itu, mereka yang sedang melakukan kegagalan itu untuk menjadi lebih baik. Tapi kita justru menciptakan satu iklim yang akhirnya membuat orang bisa semakin merasa diri gak layak. Dan akhirnya melakukan dosa-dosa yang lain. Yesus dalam kerendahan hatinya, dia memilih untuk menjadi sama. Bersama dengan mereka yang berdosa. Dia tidak memilih untuk menghakimi. Dia tidak memilih untuk menyudutkan. Bahkan dia gak pakai kesempatan itu untuk menunjukkan siapa dirinya. Bahwa dia adalah Mesias yang sedang dinantikan. Tapi dengan kerendahan hati dia datang untuk menunjukkan bahwa Mesias yang sedang kalian tunggu adalah Mesias yang bersedia dianggap salah, dianggap berdosa. Supaya kalian pun bisa hidup semakin berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh melihat bersama bagaimana saat itu Yesus memberikan diri dibaptis. Di tengah peristiwa baptisan Yesus menunjukkan adanya sebuah kerendahan hati yang luar biasa. Dan kita bersyukur bahwa dalam bacaan kita hari ini peristiwa baptisan Yesus itu juga dirangkai dalam kisah Yohanes yang juga bisa saja terjebak kepada pemuliaan diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau tadi kita melihat di dalam bacaan yang pertama, secara terkhusus dalam Injil Lukas yang bagian pertama, bisa saja Yohanes kemudian langsung mengatakan, aku Yohanes, aku Mesias yang kalian tunggu-tunggu. Karena apa? Kalau kita melihat juga di ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, kita melihat banyak orang kemudian mau dan ikut terpengaruh dengan ajakan Yohanes untuk bertobat dan memberi diri dibaptis. Bisa saja Yohanes menggunakan masa itu atau ruang itu sebagai sebuah kesempatan untuk saya ini orang yang kalian tunggu-tunggu. Ketika orang matanya sudah terpandang, terfokus pada dia, bisa saja Yohanes memilih menyombongkan dirinya atau mengambil kemuliaan
Yesus Sang Mesias. Tapi apa yang dilakukan oleh Yohanes? Di ayat 16 dikatakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Yohanes yang lagi naik daun, Yohanes yang lagi banyak followersnya, Yohanes yang lagi banyak penggemarnya, tidak membiarkan dirinya jatuh kepada pujian orang, kepada fokus banyak orang. Dia kembali tetap melakukan bagiannya, yaitu melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu menyiapkan jalan bagi Sang Mesias. Karena itu dia tidak mengambil kesempatan itu untuk mengatakan saya Mesias. Ya. Dari satu paket cerita Lukas, kita kemudian boleh melihat bagaimana Yesus yang saat itu kemudian mendapatkan perkenanan dari Sang Bapa. Semua terjadi juga berkat kerendahan hati. Diawali dari Yohanes Pembaptis. Coba kita bayangkan kalau saat itu Yohanes langsung mengatakan aku Mesias. Ya, orang bisa saja nggak jadi percaya sama kehadiran Yesus. Tapi karena Yohanes tidak mengedepankan keakuannya, dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk dilihat oleh orang banyak, dipuji oleh orang banyak, diikuti oleh orang banyak. Akhirnya dia memberi ruang. Bagaimana Allah semakin dimuliakan melalui peristiwa baptisan Yesus saat itu. Orang banyak saat itu kemudian menjadi melihat bahwa ternyata Mesias yang sedang ditunggu-tunggu, Mesias yang cintanya besar sekali. Mesias yang datang bukan dengan kekuatan untuk menghancurkan, tapi Mesias yang datang untuk mencintai. Bahkan mereka yang dikatakan orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak punya teman, orang-orang yang sering kali dijauhi, orang yang sering kali dipandang sebelah mata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baptisan Yesus mengajak kita untuk bagaimana kita juga belajar untuk hidup di dalam kerendahan hati. Yesus mendapatkan perkenanan Sang Bapa karena dia mau merendahkan hidupnya. Bukan dalam arti pesimis atau tidak percaya diri, tapi bagaimana dia merelakan hidupnya menjadi sama, dianggap salah, dianggap berdosa. Supaya orang lain yang juga punya kesalahan, supaya orang yang lain hidup dalam dosa, justru dengan kasih, justru dengan cinta, bukannya semakin berbuat yang tidak-tidak. Tapi karena dicintai, ada ya yang ternyata tetap menerima saya. Ada ya yang ternyata tetap merangkul saya. Akhirnya hidupnya pun semakin diubahkan menjadi baik, lebih baik dari hari yang kemarin. Yesus meneladankan hal itu. Demikian Yohanes Pembaptis yang tadi kita juga lihat. Bagaimana dia juga belajar untuk merendahkan hatinya. Supaya perkenanan Allah semakin dinyatakan di dalam kehidupan di dunia ini. Ketika Yesus Sang Mesias itu benar-benar hadir. Memberi diri dibaptis untuk menjadi sama. Menerima setiap orang dengan kelemahan dan kegagalannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau kembali diajak untuk merefleksikan dan mengevaluasi sekaligus memaknai. Sudahkah hidup kita yang diselamatkan oleh Kristus? Kristus yang ikut dibaptis menjadi sama dengan kita juga sudah kita respon dengan bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati. Sekali lagi kalau kita kembali kepada kesimpulan awal, sulit sekali dapat mengupayakan hidup yang berkenan di hadapan Allah jika yang kita cari adalah kemuliaan untuk diri kita sendiri. Yesus menjadi berkenan di hadapan Sang Bapa karena dia tidak sedang melihat dirinya yang saat itu dimuliakan, karena dinanti-nantikan. Demikian juga Yohanes. Dia boleh semakin hidup berkenan di hadapan Allah
melakukan panggilannya yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena fokusnya bukan untuk kemuliaan, untuk namanya sendiri. Bukan untuk kenyamanannya sendiri. Yohanes bisa saja dia hidup dalam kesederhanaan, mengatakan kepada orang banyak saat itu bahwa dia adalah Mesias, hidupnya bisa berubah total. Orang bisa kemudian menjadi melayani dia, tapi dia tidak memilih itu. Demikian apalagi Yesus, Allah yang berani dan rela merendahkan kehidupannya, supaya kita pun belajar meneladani itu. Karena itu di akhir ini Bapak Ibu Saudara, menjadi panggilan untuk setiap kita. Upayakanlah hidup dalam kerendahan hati, agar hidup kita boleh semakin berkenan kepada Allah. Terlebih setiap kita yang saat ini sudah memberi diri dibaptis. Apakah komitmen kita hanya saat pakai baju putih datang ke gereja, atau mulai dari proses mengikuti katekisasi, sampai dengan akhirnya mengaku percaya atau dibaptis secara dewasa, dan setelah itu lupa akan komitmen kita. Hari ini kita mau kembali diingatkan akan panggilan baptisan kita. Yesus saja sudah mau menjadi satu dengan kita. Bagaimanakah respon kita? Mau nggak kita juga menyatu dengan Dia? Kita bisa semakin hidup berkenan kalau kita juga belajar merendahkan hati. Kalau ada yang ada hanya kesombongan, maka semakin jauhlah hidup kita berkenan di hadapan Allah. Kalau yang ada hanya sekedar mencari pembenaran, maka hidup kita akan semakin jauh dari kebenaran itu. Karena kita bisa menghalalkan segala cara untuk membenarkan sesuatu, padahal itu bisa saja sebuah kesalahan. Karena itu penting kita punya kerendahan hati. Semoga setiap kita yang masih dipercayakan kehidupan, masih ada kesempatan untuk menjadi dan mengupayakan hidup yang berkenan kepada Allah. Karena itu mari rendahkan hati. Sebagaimana Yesus sudah meladankan hal itu dan memanggil kita juga untuk hidup dalam kerendahan hati. Tuhan menolong kita untuk melakukan bagian kita. Amin. Satu doa untuk setiap kita.